Perkenalkan, nama saya Dini Eka Nur Altafia yang akan mempresentasikan hasil makalah dari kelompok 1. Adapun anggota kelompok saya yaitu Ari Ahmad, Aldi Saipudin, Alvira Setiawati, Ana Nurjana, dan Diela Agri. Baik, langsung saja kita mulai presentasinya yang berjudul Road of Entry, Ekikokinetik, Toksokinetik, dan Toksodinamik. Suatu kerja toksik pada umumnya merupakan hasil dari sederetan proses fisika, biokimia, dan biologik yang sangat rumit dan kompleks. Proses ini umumnya dikelompokkan ke dalam 3 fase, yaitu fase eksposisi, toksokinetik, dan fase toksodinamik. Dalam menelaah interaksi xenobiotika atau tokson dengan organisme hidup, terdapat 2 aspek yang perlu diperhatikan, yaitu kerja xenobiotika pada organisme dan pengaruh organisme terhadap xenobiotika. Yang dimaksud dengan kerja tokson pada organisme adalah sebagai suatu senyawa kimia yang aktif secara biologik pada organisme tersebut atau aspek toksodinamik. Sedangkan reaksi organisme terhadap xenobiotika atau tokson umumnya dikenal dengan fase toksokinetik. Fase eksposisi. Fase eksposisi merupakan kontak suatu organisme dengan xenobiotika pada umumnya kecuali radioaktif. Hanya dapat terjadi efek toksik atau farmakologi setelah xenobiotika terabsorpsi. Umumnya hanya tokson yang berada dalam bentuk terlarut, terdispersi molekular dapat terabsorpsi menuju sistem sistemik. Dalam fase ini terjadi kontak antara xenobiotika dengan organisme atau dengan lain kata, terjadi paparan xenobiotika pada organisme. Paparan ini dapat terjadi melalui kulit, oral, saluran pernafasan, inhalasi, atau penyampaian xenobiotika langsung ke dalam tubuh organisme. Fase eksposisi juga melalui 3 jalur, eksposisi melalui kulit, eksposisi melalui jalur inhalasi, eksposisi melalui jalur saluran cerna. Eksposisi pemajanan atau dari kulit ya, yang paling mudah dan paling lazim terhadap manusia atau hewan dengan segala xenobiotika seperti misalnya kosmetik, produk rumah tangga, obat topikal, cemaran lingkungan atau cemaran industri di tempat kerja ialah pemajanan sengaja atau tidak sengaja pada kulit. Eksposisi melalui jalur inhalasi, ya, pemajanan xenobiotika yang berada di udara dapat terjadi melalui penghirupan. Xenobiotika tersebut, tokson yang terdapat di udara berada dalam bentuk gas, uap, butiran cair, dan partikel padat dengan ukuran yang berbeda-beda. Di samping itu perlu diingat bahwa saluran pernafasan merupakan sistem yang kompleks yang secara alami dapat menseleksi partikel berdasarkan ukurannya. Oleh sebab itu, ambilan dan efek toksik dari tokson yang dihirup tidak saja tergantung pada sifat toksisitasnya, tetapi juga pada sifat fisiknya. Yang ketiga, eksposisi melalui jalur saluran cerna. Pemajanan tokson melalui saluran cerna dapat terjadi bersama makanan, minuman, atau secara sendiri baik sebagai obat maupun zat kimia murni. Pada jalur ini mungkin tokson terserap dari rongga mulut, sublingual, dari lambung sampai usus halus, atau eksposisi tokson yang dengan sengaja melalui jalur rektal kecuali yang bersifat basa atau asam kuat atau zat yang dapat merangsang mukosa pada umumnya tidak akan memberikan efek toksik kalau tidak diserap. Fase toksokinetik disebut juga dengan fase farmakokinetik. Setelah xenobiotika berada dalam ketersediaan farmaseutika, pada mana keadaan xenobiotika siap untuk diabsorpsi menuju aliran darah atau pembuluh limfe,
maka xenobiotika tersebut akan bersama aliran darah atau limfe didistribusikan ke seluruh tubuh dan ke tempat kerja toksik atau reseptor. Pada saat yang bersamaan, sebagian molekul xenobiotika akan termetabolisme atau terekskresi bersama urin melalui ginjal, melalui empedu, menuju saluran cerna atau sistem ekskresi lainnya. Proses biologik yang terjadi pada fase toksokinetik umumnya dikelompokkan ke dalam proses invasi dan efesi. Proses invasi terdiri dari absorpsi, transport, dan distribusi, sedangkan efesi juga dikenal dengan eliminasi. Absorpsi suatu xenobiotika adalah pengambilan xenobiotika dari permukaan tubuh. Di sini termasuk juga mukosa saluran cerna atau dari tempat-tempat tertentu dalam organ dalaman ke aliran darah atau sistem pembuluh limfe. Menurut Weiss, membagi distribusi ke dalam konveksi, transport xenobiotika bersama peredaran darah dan difusi xenobiotika di dalam sel atau jaringan. Sedangkan eliminasi, efesi adalah semua proses yang dapat menyebabkan penurunan kadar xenobiotika dalam sistem biologi atau tubuh organisme. Proses tersebut reaksi biotransformasi dan ekskresi. ADME, absorpsi, distribusi, metabolisme, dan eliminasi. Absorpsi ditandai oleh masuknya xenobiotika atau tokson dari tempat kontak atau paparan menuju sirkulasi sistemik tubuh atau pembuluh limfe. Absorpsi didefinisikan sebagai jumlah xenobiotika yang mencapai sistem sirkulasi sistemik dalam bentuk tidak berubah. Tokson dapat terabsorpsi umumnya apabila berada dalam bentuk terlalut atau terdispersi molekular. Distribusi. Setelah xenobiotika mencapai sistem peredaran darah, ia bersama darah akan diedarkan didistribusikan ke seluruh tubuh. Distribusi adalah proses di mana xenobiotika secara reversibel meninggalkan aliran darah dan masuk menuju interstitium atau cairan ekstraseluler dan atau masuk ke dalam sel dari jaringan atau organ. Metabolisme dan ekskresi dapat dirangkum ke dalam eliminasi. Yang dimaksud proses eliminasi adalah proses hilangnya xenobiotika dari dalam tubuh organisme. Eliminasi suatu xenobiotika dapat melalui reaksi biotransformasi atau metabolisme atau ekskresi xenobiotika melalui ginjal, empedu, saluran pencernaan, dan jalur ekskresi lainnya, kelenjar keringat, kelenjar mamae, kelenjar ludah, dan paru-paru. Jalur eliminasi yang paling penting adalah eliminasi melalui hati, reaksi metabolisme, dan ekskresi melalui ginjal. Ekskresi setelah diabsorpsi dan didistribusikan di dalam tubuh, xenobiotika atau tokson dapat dikeluarkan dengan cepat atau perlahan. Xenobiotika dikeluarkan baik dalam bentuk asalnya maupun sebagai metabolitnya. Jalur ekskresi utama adalah melalui ginjal bersama urin. Tetapi hati dan paru-paru juga merupakan alat ekskresi penting bagi tokson tertentu. Di samping itu ada juga jalur ekskresi lain yang kurang penting, seperti kelenjar keringat, kelenjar ludah, dan kelenjar mamae. Fase toksodinamik. Fase toksodinamik adalah interaksi antara tokson dengan reseptor, tempat kerja toksik, dan juga proses-proses yang terkait di mana pada akhirnya muncul efek toksik atau farmakologi. Interaksi tokson reseptor umumnya merupakan interaksi yang bolak-balik reversibel. Hal ini mengakibatkan perubahan fungsional yang lazim hilang bila xenobiotika tereliminasi dari tempat kerjanya
atau reseptor. Selain interaksi reversibel, terkadang terjadi pula interaksi tak bolak-balik irreversibel antara xenobiotika dengan substrat biologik. Interaksi ini didasari oleh interaksi kimia antara xenobiotika dengan substrat biologi, di mana terjadi ikatan kimia kovalen yang bersifat irreversibel atau berdasarkan perubahan kimia dari substrat biologi akibat dari suatu perubahan kimia dari xenobiotika seperti pembentukan peroksida. Terbentuknya peroksida ini mengakibatkan luka kimia pada substrat biologi. Efek toksik atau farmakologi suatu xenobiotika tidak hanya ditentukan oleh sifat toksokinetik xenobiotika, tetapi juga tergantung pada faktor-faktor lain seperti bentuk farmaseutika dan bahan tambahan yang digunakan, lalu jenis dan tempat eksposisi, lalu keterabsorpsian dan kecepatan absorpsi, lalu distribusi xenobiotika dalam organisme, selanjutnya ikatan dan lokalisasi dalam jaringan, lalu yang terakhir biotransformasi atau proses metabolisme dan keterekskresian dan kecepatan ekskresi, di mana semua faktor di atas dapat dirangkum ke dalam parameter farmaseutika dan toksokinetika atau farmakokinetika. Terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.